Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, jadwal hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2024-2025 yang sebelumnya ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2024 diundur menjadi 15 Juli 2024 dan hal itu sesuai dengan surat edaran pada tanggal 28 Juni 2024. Tema kita hari ini pemirsa terkait dengan tahun ajaran baru 2024 dan kita akan melihat seperti apa persiapan dari sekolah-sekolah SD dan juga SMP serta dari Kadis juga dalam mempersiapkan ataupun menyambut tahun ajaran baru 2024. Sudah bersama saya di studio TVRI Bengkulu, Bapak Agunawan Esos selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ini panggilannya siapa nih Pak? Pak Gunawan? Ya. Pak Gun ya. Baik, dan juga di sore hari ini sudah bersama saya Bapak Muktarimin selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Dari informasi yang kami dapatkan juga dari Kepala Dinas sendiri sudah melakukan sidak-sidak ya Pak ke berbagai sekolah. Kalau dari pemantauan sendiri Pak dalam menyambut tahun ajaran 2024 ini seperti apa Bapak? Ya, kita berharap menyambut tahun ajaran baru ini agar sekolah juga bisa kondusif ya. Kondusif, kemudian di sekolah juga daya tampungnya sudah maksimal begitu. Kemudian kawan-kawan juga yang nanti harapan kami yang sudah cukup lama liburnya, jadi untuk semangat lagi untuk memberi pembelajaran di sekolah. Baik, jadi ini sudah melakukan pemantauan ke sekolah mana aja nih Pak sejauh ini? Ya, kita sudah beberapa sekolah ya dengan tim yang kita bagi ya. Mungkin seluruh SMP sudah kita datangi bersama. Tapi itu kita bagi dengan tim. Nah, saya juga sudah memantau ke beberapa sekolah, kemudian SMP 1, SMP 2, SMP 4, SMP 11, SMP 5, itu sudah kita pantau terkait dengan pelaksanaan PPDB. PPDB seperti apa? Baik, kalau dari Pak Muhtarimin sendiri Pak, untuk persiapannya dalam menyambut tahun ajaran 2024 ini sendiri seperti apa di SMP 1 Kota Bengkulu? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita di SMP Negeri 1 dalam tahapan persiapan itu memang ini ada kaitannya dengan pelaksanaan PPDB ini sendiri. Jadi yang pertama PPDB ini kan memunculkan cikal bakalnya peserta didik baru. Nah, ini yang pertama kita di samping persiapan lingkungan belajar, persiapan sarana prasarana, itu juga kita mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa nanti kebutuhan yang mendasar yang harus dilakukan atau harus disediakan oleh sekolah terhadap anak didik yang baru itu nanti. Jadi itu sudah kita persiapkan. Saat ini kita masih memverifikasi apa-apa yang harus kita lakukan dalam masa libur ini. Baik, seperti yang kata Bapak sampaikan tadi ya PPDB ini merupakan siswa-siswi yang mana dari jalur zonasi ya Pak ya, afirmasi, perpindahan orang tua dan juga prestasi. Nah mungkin bisa dijelaskan Bapak untuk keempat jalur ini seperti apa sejauh ini Bapak? Apalagi kan zonasi masih dibuka ya Pak ya sampai besok nih Pak. Dan selebihnya sudah ditutup ya Pak ya untuk jalur lainnya. Baik, kita di Kota Bengkulu itu kita jalur offline ya. Offline itu sudah dimulai tanggal 24 dan berakhir di tanggal 28. Nah, ini jalur offline ini adalah jalur zonasi, jalur afirmasi, kemudian prestasi, kemudian perpindahan orang tua. Alhamdulillah beberapa sekolah yang kita pantau terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di sekolah, alhamdulillah bisa ditangani dengan baik.
Karena kan di setiap jalurnya pun entah itu prestasi, zonasi, perpindahan orang tua dan juga prestasi itu ada daya tampungnya tersendiri ya Bapak ya. Kalau di SMP 1 sendiri seperti apa Bapak sejauh ini? Mungkin apalagi jalur-jalur yang sudah ditutup ya Pak ya, seperti prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua. Oke. Jadi untuk di SMP Negeri 1 kita masing-masing jalur itu memang sudah ada persentasenya. Ya, persentase tertinggi adalah persentase zonasi. Ini harapannya jangan sampai anak yang berada di lingkungan sekolah tidak dapat bersekolah. Lalu yang kedua prestasi. Prestasi itu kita mengambil persentasenya sesuai dengan Juknis itu 30%. Prestasi ya Pak ya? Ya, lalu ada lagi yang afirmasi. Afirmasi 15%, kemudian ada perpindahan orang tua itu 5%. Jadi totalnya itu 100%. 100%. Afirmasi Dan 15. Ya, afirmasinya 15. Oleh karena itu untuk proses yang kemarin di offline, alhamdulillah berjalan lancar, sesuai dengan daya tampung itu sudah terpenuhi. Kemudian untuk saat ini kita sedang menyelenggarakan proses yang zonasi. Dan insya Allah besok itu tuntas. Tapi sebenarnya hari ini juga sudah meluber juga, sudah lebih dari daya tampungnya. Tapi yang namanya sistem nanti akan menentukan mana zona yang terdekat dengan sekolah itu yang diterima. Baik, ini kan ada apa ya, kuota-kuotanya tersendiri ya Pak ya tadi Pak ya Pak, dari jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan juga dari zonasi sendiri. Itu ada perubahan nggak Pak dari tahun ke tahun, mungkin dari jumlah kuota yang ditampung setiap sekolah? Ya, dari Juknis itu sudah kita mempedomani Juknis ya. Jadi dari tahun ke tahun sepertinya sama. Kalau jalur prestasi itu 30% dari daya tampung sekolah, kemudian afirmasi itu 15% dari daya tampung sekolah, kemudian perpindahan orang tua itu 5%. Maka yang paling banyak itu adalah memang jalur zonasi, 50% dari daya tampung sekolah. Baik, sejauh ini Bapak, kalau sudah ditampung ya Pak ya, PPDB dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan juga prestasi sendiri, ada tidak Pak mungkin keluhan dari para orang tua yang sampai ke Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan terkait dengan tahun ajaran baru tahun ini seperti apa? Ya, sejauh ini kita kan di Dinas itu kan membuka posko ya, posko pengaduan terkait dengan pelaksanaan PPDB jalur offline. Sepengetahuan kami memang ada beberapa yang datang terkait dengan ingin memastikan bahwa jalur afirmasi itu kan sudah disyaratkan dari dalam Juknis kita itu yang mempunyai PIP dengan PKH. Selebihnya itu maka tidak kita layani. Contoh misal ada beberapa kawan-kawan yang datang, dia punya ada SKTM, surat keterangan tidak mampu ya. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya itu masih diakomodir. Namun tahun ini sesuai dengan petunjuk dari Kemendikbud itu tidak diperbolehkan lagi. Baik, ini juga kami dapat informasi ya Bapak ya, kalau misalnya ada puluhan orang tua yang mendatangi posko pengaduan ya Pak ya, karena takutnya tidak lolos jalur zonasi, itu seperti apa tanggapan dari Dikbud sendiri Pak? Ya, kami berharap dengan kekhawatiran orang tua yang ada di Kota Bengkulu, apabila nanti ketika misalnya anak-anaknya tidak mendapatkan sekolah di beberapa jalur, misalnya jalur offline tadi, kemudian jalur zonasi, maka kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu membuka ruang. Ruang itu kita mulai buka tanggal 4, 5, dan 6, itu silakan datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu untuk menyampaikan anaknya belum mendapatkan sekolah. Maka akan kita bantu mendistribusikan anak-anak kita di Kota Bengkulu ini kepada sekolah-sekolah yang dekat dengan tempat tinggal dengan memperhatikan daya tampung sekolah tersebut. Oh iya, bisa dipertimbangkan kembali ya, daya tampung. Maka kami pastikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kota Bengkulu agar juga memastikan bahwa setiap anak yang usia sekolah mulai dari SD sampai dengan tingkat SMP ini tidak ada satupun warga kita yang tidak sekolah. Baik, masih bisa dipastikan dan juga dibantu ya Pak ya dari Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan. Kita jeda dulu nih Pak Gunawan dan juga Pak Mukhtar, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.